Mereka yang kebiasaan tidur di atas jam 11 malam, tubuhnya akan lemah. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, ada bagian tubuh, ada organ tubuh yang namanya liver, hati, itu melakukan bersih-bersih, Pak. Detox istilahnya. Liver memiliki 500 fungsi, Pak. Jadi organ yang paling berat kerjanya adalah liver, Pak. Kalau jantung satu fungsi, Pak, mompa darah, selesai. Ginjal punya 2 fungsi, tetapi liver memiliki 500 fungsi. Dari salah satu fungsi itu ada yang namanya fungsi detoksifikasi. Apa itu? Membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme yang bisa berpotensi terjadinya oksidasi dan terbentuk radikal bebas. Kapan waktunya liver bersih-bersih? Jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat tidur pulas. Nah, kalau Bapak Ibu pada jam itu tidak tidur, apa yang terjadi? Liver tidak bisa melakukan tugasnya bersih-bersih, pada akhirnya metabolismenya terganggu. Karena apa? Karena terjadinya oksidasi yang tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya. Jadi karena gaya hidupnya ini salah, sering tidur larut malam, ya lama-lama radikal bebas terbentuk. Ilmu Allah ini luas sekali, seluas samudra, gitu kan. Begitu juga ilmu kesehatan, banyak hal yang saya tidak pelajari di dalam bangku kuliah, tetapi saya pelajari di dalam pengobatan tradisional medicine, khususnya pengobatan holistik. Ya, di mana dulu kita tidak mengenal yang namanya energi. Tetapi setelah saya mendalami pengobatan Tibum Nabawi tradisional, tepatnya tradisional di Indonesia, kita kenal namanya energi prana. Kalau Ayurveda, pengobatan India disebut sebagai energi cakra. Kalau pengobatan Cina, tradisional Chinese medicine disebut sebagai energi Qi. Ternyata ini ilmiah, Pak, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena tubuh manusia itu ibarat lampu. Lampu itu ada 2 unsur, Pak, fisik dan energi. Fisiknya baik, tapi belum tentu bisa nyala kalau tidak ada listrik, Pak. Betul nggak, Pak? Begitu juga sebaliknya, listriknya ada, tetapi bohlamnya pecah, ya tidak bisa nyala. Dua-duanya ada, tetapi daya yang masuk, listrik yang masuk ke dalam bohlam itu terlalu berlebih, lama-lama ya pecah lampunya, betul, Pak? Tapi kalau dayanya turun, meleret, Pak. Nah, jantung Bapak bisa berdetak, seluruh organ Bapak bisa berfungsi normal. Itu syaratnya juga 2, fisiknya harus bagus nih. Fisik ini artinya yang dapat terlihat. Terlihat secara kasat mata ataupun terlihat dengan medical check up. Tetapi belum tentu bisa berfungsi normal kalau energi yang masuk ke dalam organ tersebut berlebih atau kurang. Nah, di dalam ilmu kedokteran medis, unsur energi tidak kami pelajari, tetapi kami pelajari dalam pengobatan tradisional. Nah, satu alat yang dapat mengukur fungsi organ lewat gelombang energi namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya bilang cukup canggih, Pak. Ya, hanya 10 menit dapat mendeteksi 250 parameter pemeriksaan. Itu kalau di print semua 30 lembar, Pak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan sama saya untuk mendatangkan alat tersebut tahun 2011. Dan sampai hari ini sudah generasi yang keempat kalau tidak salah. Nah, alat ini saya periksa, dengan alat ini saya melakukan pemeriksaan kepada ibu tadi dan hasilnya jantungnya membengkak, pankreasnya rusak, fungsi ginjalnya tinggal 40%, banyak pembuluh darah yang tersumbat. Radikal bebasnya sangat tinggi, jadi salah satu kelebihan dari alat ini mampu mendeteksi adanya radikal bebas. Ya, dan ini semua terjadi akibat apa? Akibat gaya hidup beliau yang salah. Apa itu? Ada 3 yang saya simpulkan salah. Pertama, beliau suka tidur larut malam. Mereka yang kebiasaan tidur di atas jam 11 malam, tubuhnya akan lemah. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas,
ada bagian tubuh, ada organ tubuh yang namanya liver, hati, itu melakukan bersih-bersih, Pak. Detox istilahnya. Liver memiliki 500 fungsi, 500 fungsi, Pak. Jadi organ yang paling berat kerjanya adalah liver, Pak. Kalau jantung satu fungsi, Pak, mompa darah, selesai. Ginjal punya 2 fungsi, tetapi liver memiliki 500 fungsi. Dari salah satu fungsi itu ada yang namanya fungsi detoksifikasi. Apa itu? Membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme yang bisa berpotensi terjadinya oksidasi dan terbentuk radikal bebas. Kapan waktunya liver bersih-bersih? Jam 11 sampai dengan jam 1 malam di saat tidur pulas. Nah, kalau Bapak Ibu pada jam itu tidak tidur, apa yang terjadi? Liver tidak bisa melakukan tugasnya bersih-bersih, pada akhirnya metabolismenya terganggu. Karena apa? Karena terjadinya oksidasi yang tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya. Jadi karena gaya hidupnya ini salah, sering tidur larut malam, ya lama-lama radikal bebas terbentuk. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, beliau suka makan malam. Nah, mereka yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, apapun yang dimakan akan banyak menjadi sampah di dalam usus besarnya. Jika sampah terlalu banyak di dalam usus besar kita, berpotensi terjadinya oksidasi. Cerita oksidasi lagi. Dan jika oksidasi ini tidak diimbangi dengan antioksidan dan tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya, terbentuk yang namanya radikal bebas. Kan begitu ceritanya. Jadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya makan malam itu. Walaupun memang pernah satu ketika Rasulullah mengundang para sahabatnya, ada 300 orang untuk makan-makan, dan itu terjadi di malam hari dan Rasulullah tidak menegurnya. Kenapa? Ya karena itu sekali-sekali. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan setiap hari kita makan malam, ini akan menjadi masalah. Jadi kalau ditanya, dok kalau sekali-sekali kita hajatan boleh nggak makan malam? Ya boleh, nama juga sekali-sekali. Tapi kalau ini dijadikan kebiasaan setiap hari makan malam, apalagi mindo, tahu mindo Pak? Sore udah makan, malam mindo gitu. Ini jadi masalah. Ya Bu. Saya jarang makan nasi dok. Tapi goreng-gorengannya sehari lebih dari 10 potong. Baik, jadi itu gaya hidup kedua yang beliau akui salah. Yang ketiga, beliau tidak suka minum air putih. Apa yang salah dengan tidak minum air putih? Hati-hati Pak. Bangun tidur kita harus minum 1 gelas air putih. Setelah sholat subuh minum segelas air putih. Makanya tadi saya tanya, mana air putihnya? Karena air putih sebagai pembilas, penetralisir sampah di dalam tubuh kita. Boleh nggak minum kopi? Boleh, tapi harus didampingi dengan air putih Pak. Jadi 1 gelas kopi itu setelah itu dibilas dengan air putih. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan apa di sini? Tidak ada satupun penyakit bisa sembuh jika Bapak hanya mengandalkan obat. Karena sesungguhnya kita sakit akibat gaya hidup kita yang salah. Berarti langkah pertama, step pertama sebelum tanya obat, sebelum Bapak minum obat, ya rubah dulu gaya hidup yang salah. Tetapi karena ini sudah menjadi kebiasaan makan malam, kebiasaan tidur larut malam, sehingga sulit disembuhkan, betul enggak Pak? Saya enggak bisa kalau enggak makan enggak pakai kerupuk dok. Bener enggak Pak? Banyak yang tanya sama saya, dok saya ini jarang makan daging. Tapi kenapa kolesterol saya enggak turun-turun, tensi saya enggak turun-turun? Loh, saya bilang rugi enggak makan daging kok kolesterolnya tinggi. Sementara orang Arab Saudi hobinya makan daging, tapi di sana jarang orang yang sakit stroke, jarang orang yang sakit jantung. Tapi kenapa kita di sini? Ya, kolesterol kita menjadi masalah, Pak. Ini tolong dicatat nih, tolong diingat. Bapak jangan risau sama kolesterol yang tinggi, Pak. Jangan turunkan kolesterol Bapak. Loh kok ini beda di ilmunya nih.
Kalau Bapak ke rumah sakit, ke dokter, kalau kolesterol tinggi langsung buru-buru minum simvastatin, atorvastatin, clopidogrel. Ya. Pak, sekarang saya tanya, apa sih fungsi dari kolesterol? Kalau kolesterol ini jahat, kenapa Allah menciptakan kolesterol di dalam tubuh kita? Kita sebagai manusia harus berpikir cerdas, Pak. Betul nggak, Pak? Setuju nggak? Allah menciptakan kolesterol ini ada maksud dan tujuannya loh. Kolesterol berfungsi untuk pelumas mobil Bapak, motor Bapak butuh pelumas oli. Ini kalau tidak ada kolesterol, pembuluh darah Bapak rapuh, pecah Pak. Itu satu fungsi kolesterol. Fungsi kolesterol kedua, untuk membentuk antibodi. Makanya banyak orang yang minum simvastatin dalam jangka waktu yang lama, tubuhnya lama-lama lemah, antibodinya melemah. Kolesterol berfungsi sebagai bahan dasar pelumas sendi. Tetapi memang betul kolesterol yang menyebabkan sumbatan jika kolesterol ini ketemu yang namanya radikal bebas. Kolesterol ini dirusak sama radikal bebas, baru itu kolesterolnya jadi jahat. Tapi kalau kolesterol ini tidak dirusak oleh radikal bebas, kolesterol ini fine-fine saja Pak. Dulu waktu masih muda, makan soto Betawi, makan nasi Padang, setiap hari makan lemak-lemak nggak ada masalah. Sementara usia tua, karena antioksidannya sudah mulai menurun, karena jarang makan buah-buahan, sehingga yang terjadi apa? Oksidasi meningkat, radikal bebas terbentuk, kolesterol yang tadinya baik-baik saja dirusak yang namanya radikal bebas. Nah, jadi sekarang sudah mulai terbuka nih, konsep holistik seperti apa ini? Sementara Rasulullah SAW mengajarkan pengobatan yang terbaik, detox. Aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan, kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad perintahkan umatmu untuk berbekam.